Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Rika, guru bahasa Indonesia kelas 9, khususnya 95, 96, 97, dan 98. Oke, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang diskusi. Karena ini daring, kita stop dulu diskusinya dan kita lanjut dulu materinya ya. Materi berikutnya itu cerita inspiratif. Ini bagian 1 ya, materi kelas 9 semester 2. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian teks cerita inspiratif atau inspirasi. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita inspirasi adalah kisah fiksi maupun non-fiksi yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Kemudian ada tujuan teks cerita inspiratif, ya tujuannya bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Kemudian cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Berempati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke, kemudian ada ciri-ciri teks cerita inspiratif. Struktur teks ceritanya terdiri atas orientasi atau pengenalan cerita, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, mulai muncul masalah, ada resolusi, mulai penyelesaian masalah, dan ada koda atau amanat atau pelajaran yang bisa dipetik. Kemudian memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Naratif artinya berupa cerita ya. Kemudian amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama sehingga alur atau jalan cerita dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Kemudian bersifat naratif, teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Kemudian tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Kemudian tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Tak jarang cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang atau dongeng agar mudah diterima pembaca anak-anak. Kemudian ada unsur-unsur teks cerita inspiratif. Ada tema, berupa gagasan atau pokok pikiran utama atau dasar sebuah cerita ya, ada tokoh dan penokohan, kemudian ada latar atau setting, kemudian ada alur atau jalan cerita, ada sudut pandang atau point of view, sudut pandang orang pertama sentral, orang pertama sebagai pembantu, orang ketiga serba tahu, orang ketiga terbatas, kemudian ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembacanya. Kemudian struktur teks cerita inspiratif ya, ada orientasi yaitu pengantar cerita untuk mengenalkan tokoh yang terlibat dan latarnya. Kemudian ada perumitan peristiwa, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Kemudian ada komplikasi, puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Kemudian ada resolusi yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kemudian ada koda, penutup cerita, kesimpulan atau pesan moral. Ya demikian ya, sampai sini dulu materinya. Nanti kita lanjutkan lagi di cerita inspiratif bagian 2. Oke. Mungkin hari ini materi saja dulu ya, nanti baru minggu besok tugasnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.